Renungan Harian Katolik, Selasa 24 Mei 2022. Penderitaan yang tidak sia-sia. Roh Kudus dicurahkan atas para murid. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah hal yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan.
Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Penderitaan yang tidak sia-sia. Sikap Paulus dan Silas ketika menghadapi penderitaan dalam pelayanan bukan dengan bersungut-sungut atau menyesali panggilan Tuhan. Sebaliknya, mereka memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Paulus dan Silas tetap teguh beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu mempunyai rencana terbaik bahkan di balik kejadian buruk ini. Oleh karena iman mereka yang besar, Tuhan mengirimkan gempa bumi yang membongkar semua belenggu para tahanan dan membuka seluruh pintu penjara. Mereka tidak memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk melarikan diri. Sikap mereka itu menjadi kesaksian yang membuat kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat. Menderita karena bersaksi berarti Tuhan mengizinkan iblis menghambat pelayanan. Dalam kendali Tuhan, penderitaan itu justru memajukan pengkabaran Injil karena menghasilkan pertumbuhan iman pewarta Injil dan membuka hati pendengar Injil. Orang yang menabur firman dengan cucuran air mata akan menuai jiwa-jiwa baru dengan sukacita. 2. Roh Kudus dicurahkan atas para murid. Setiap orang yang mengikut Yesus akan menghadapi perlawanan dari dunia, karena Yesus pun dibenci dunia. Yesus perlu memberitahu dan mempersiapkan murid-muridnya mengenai perlawanan dan penganiayaan yang akan mereka hadapi, sebab Yesus akan segera pergi kepada Bapa. Yesus tidak ingin iman para murid menjadi goyah atau lemah karena keadaan tersebut. Maka Yesus memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan ditinggal sendirian. Roh Kudus akan datang dan dicurahkan atas para murid. Dan Roh Kudus akan melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai Yesus. 3 tugas penting yang akan dilakukan oleh Roh Kudus ialah meyakinkan dunia akan dosa dan memanggil dunia untuk bertobat, menyatakan kebenaran Kristus kepada semua orang, dan menyatakan penghakiman Kristus. Roh Kudus juga menyatakan kepada para murid tentang segala perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Roh Kudus juga disediakan untuk kita yang hidup di masa kini. Begitu kita membuka hati terhadap Kristus, maka Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Tanda bahwa kita memiliki Roh Kudus adalah apabila kita mau menjadi pelaku dan saksi kebenaran Yesus. Tanda mendapat bimbingan Roh Kudus adalah memiliki ketenangan dan kedamaian hati, lebih berserah kepada Tuhan, bersemangat dan bersukacita bekerja di ladang Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk memimpin, menyertai, dan menguatkan kami untuk menjadi saksi-Mu yang setia dan bekerja penuh sukacita di ladang-Mu. Hanya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami mampu menjalani kehidupan ini dengan baik sesuai kehendak-Mu dan mampu menuai jiwa-jiwa baru kembali kepadamu. Amin.